Ya nggak sih? Jadi Syukran berarti Teh. tadi udah bisa. Hmm. Oke. Kita masuk ke definisi khabar mardud atau hadis yang mardud. Apa itu hadis mardud? Ta'rifuhu, ya gampangnya mardud ini kan artinya ditolak. Apa itu hadis yang mardud? Apa itu hadis yang ditolak? Ta'rifuhu huwal khabar. Anak ngantuk gak sih? Anak ngantuk. Curhat ya. Ya Allah. Huwal khabarul ladzi lam yatarajjah. Adalah khabar yang tidak akurat. Nah, ya tarajjah itu kurang lebih tidak akurat. Kejujuran perawinya. Biar bihi artinya perawi. Dia adalah sebuah hadis yang tidak akurat kejujuran perawinya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Hadis mardud? Hmm? Bisa ya? Jadi nggak akurat. Nggak akurat itu apa? Bisa jadi nggak percaya, bisa jadi bermasalah, apalagi? Apalagi gimana kira-kira perawi yang nggak akurat? Bisa jadi dia malas-malasan orangnya, ada terburuknya gitu kan. Atau dia pernah punya masalah apa kayak gitu. Itu namanya mardud. Dan ya taraja itu artinya tidak kuat kejujurannya. Sidaknya itu kebenaran, bisa kebenaran, bisa kejujuran. Al-mukhbir bihi artinya perawi. Jadi nggak usah pusing, kadang-kadang istilahnya diganti-ganti aja. Oke ya. Terus, wadhalika, kenapa kok bisa kejujurannya bermasalah? Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang pertama adalah bifaqdi syartin. Bisa jadi karena ini kehilangan syarat, ya kan? Bifaqdi syartin au aksar, atau kehilangan beberapa syarat. Kehilangan satu syarat atau beberapa syarat, kehilangan satu syarat atau beberapa syarat min syuruti qabul, dari syarat diterimanya hadis yang sudah kita sebutkan di pembahasan hadis sahih. Syarat hadis sahih yang pertama apa, sahabat? Hmm, apa syarat sah hadis sahih? Nah, ittisalus sanad. Kedua apa nih? Asal dan ruwat. Ya, Kedua, binakli adlin. Ya, binakil binakli tambah doktuku, terus apa lagi? Wa khala minasyuzuzi wal illah. minasyudzuz. Ya. Nah, kalau nggak ada lima-lima ini, maksudnya salah satu atau lebih, tiga dari lima, satu dari lima, dua dari lima, pokoknya satu dari lima syarat atau lebih dari satu yang hilang dari lima syarat ini, maka hadis itu berubah ke hadis dhaif. Aqsamuhu wa asbabu raddi. Sekarang pembagian hadis dhaif ya, berdasarkan ditolak. Kalau dia ditolak karena alasan A, berarti dia hadis dhaif jenis A. Kalau dia ditolak dengan alasan B, berarti dia adalah hadis dhaif jenis B, dan seterusnya. Ya. Yang pertama, laqad qassama ulama, ulama telah membagi, ulama hadis telah membagi hadis mardud, hadis yang mardud, hadis yang ditolak, hadis mardud, hadis yang ditolak, ila aqsamin katsir, bagian. Ya, ada beberapa bagian. Wa atlaqu ala katsirin min tilkal aqsam, dan mereka memberikan banyak dari pembagian-pembagian tersebut, atau sebagian besar dari pembagian-pembagian hadis dhaif tersebut, beberapa nama khusus. Jadi hadis dhaif A namanya A, hadis dhaif B nanti punya nama lagi, hadis dhaif C punya nama lagi. Wa minha ma lam yutliqu alaihi. Tapi ada beberapa hadis dhaif yang belum dikasih nama.
Ya, lam yudriku 'alaiha isman. Amma asbab raddi hadis fakasir. Sedangkan sebab ditolaknya hadis itu banyak. Lakinnaha tarji'u fil jumlah, tetapi secara umum ditolaknya hadis dhaif ini ya ila ahadis sababain, pasti antara satu dari dua sebab ini. Pasti antara satu dan dua. Baik itu hilangnya sanad atau dia nggak hilang tapi terdapat kekurangan. Ta'an ini artinya adalah hujatan, ya. Terdapat kekurangan di perawinya. Bisa dipahami, akhwat? Saya. Watahta kulli min hadaini sababain, dan di bawah dari dua sebab ini anwa'un muta'addid. Jadi karena sanadnya terputus, ada pembagiannya. Jadi hadis dhaif itu hadis dhaif karena sebab A dan karena sebab B. Sebab A disebut hadis dhaif karena jatuhnya seorang perawi atau hilangnya seorang perawi. Nah, di bawah sebab A ini ada beberapa pembagian hadis dhaif. Atau yang kedua, dia dhaif karena sebab B, yaitu ada kekurangan di perawinya. Dan di bawah B ini, sebab kedua ini, ada ada jenis-jenis hadis dhaif lain. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Ya, jadi ya. Sanatakallamu 'alaiha bisalasati maqasid. Ya kan, kita akan membicarakan pembagian hadis dhaif berdasarkan sukutus sanad atau berdasarkan ta'dul ruwat, gitu ya. Sanatakallamu 'alaiha bisalasati maqasid. Kita akan membahas di 3 bab yang berbeda. Ya, yang setiap babnya itu terperinci insyaallah. Ya. Mubtadi'an dimulai dengan bab yang pertama, yaitu bab hadis dhaif. Di mana yu'addu wa dianggap kata-kata dhaif ini adalah nama yang paling umum untuk hadis mardud. Jadi hadis mardud itu banyak pembagiannya. Mardud mursal, mardud munqati, mardud mu'allaq, mardud mu'dal. Tapi secara umum namanya kalau dia mardud pasti juga punya nama lain, yaitu disebut hadis apa, akhwat? Hadis Dhaif. hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya, jadi in general namanya hadis dhaif. Tapi dhaifnya karena apa? Beda-beda. Sama kayak in general orang dianggap sakit. Tapi penyakit orang kan beda-beda. Gitu. Nah, pembagian pertama. Hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif. Apa itu dhaif? Dhaif itu adalah untuk tanah. Apa itu dhaif? Dhaif itu adalah didul qawi, lawan dari qawi. Ya. Lawan dari kuat. Ad-dha'fu, orang itu bisa dikatakan lemah, bisa secara hissi atau ma'nawi. Secara fisik atau secara tidak terlihat. Misalnya dia udah tua, berarti dhaifnya apa? Hissi atau ma'nawi? Dia udah tua nih, umurnya udah tua, udah kakek. Hissi. Karena bisa dilihat dengan panca indera. Tapi kalau hadis dhaif, hissi atau ma'nawi? Manawi. Ya. Dia secara makna. Artinya adalah riwayatnya nggak kuat dan sejenisnya, gitu ya. Oke. Wal muradu bihi huna ad-dha'fu, dhaif yang dimaksud di hadis dhaif adalah kata dhaif. Yang dimaksud di hadis dhaif adalah dhaif yang maknawi, gitu ya. Alias yang abstrak atau yang jas. Istilahan, secara istilah, hadis dhaif adalah malam yajma' sifat al-hasan. Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan.
Bifaqdi syartin min syurutihi. Dia kehilangan satu syarat dari 5 syarat hadis hasan. Kalau hasan aja nggak nyampe, apalagi derajat apa akhwat? Sahih. 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 Mumtaz. Oke, sekarang tafawutuhu, tingkatannya. Ya tafawatu dha'fuhu, dhaif ini ya, tingkat dhaifnya itu, tingkat lemahnya itu berbeda-beda bihasbi syiddata dha'fin. Tergantung besarnya, gimana bahasa Indonesia? Tergantung kuatnya dhaif. Kalau dhaifnya kuat banget gitu ya, tekanan dhaifnya itu kuat banget, ya berarti dia paling bawah, paling atas. Tapi kalau dhaifnya paling kurang, berarti dia paling bawah. Ya, dha'fi ruwatihi wa khifatihi. Ya. Jadi berdasarkan lemah kuatnya si perawi. Ya. Jadi dhaif itu berdasarkan lemah dan kuatnya si perawi. Bihasbi syiddati dha'fi ruwatihi wa khifatihi. Dia kuat atau ringan. Khifat itu ringan. Gitu. Jadi kalau doifnya itu punya karena satu kekurangan atau dua kekurangan, mungkin doifnya itu nggak akan lebih doif daripada hadis lain yang punya 3 kekurangan misalnya. Gitu. Jadi doif itu pun bertingkat-tingkat. Kama yatafawatus sahih, sebagaimana sahih bertingkat-tingkat. Ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, ya kan? Habis itu ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Jadi kalau hadis hadis sahih bertingkat-tingkat, maka hadis dhaif juga bertingkat-tingkat. Faminhu ad-dhaif. Ada hadis yang dhaif aja. Ada ad-dhaif jiddan. Minhu dhaif jiddan, dhaif banget. Ada juga yang wahi. Wahi ini apa bahasa Indonesia? Hampir nggak jelas. Ya itulah kurang lebih. Wahi. Apa makna wahi? Mari kita searching dulu. Al-wahi. Al-wahi. Tipis ternyata. Wahi itu tipis. Ya. Jadi ada yang doif banget, ada yang tipis. Ya kan? Wa minhu al-munkar. Ada yang doifnya itu jenisnya dimungkari. Pasti ada diingkari isi hadisnya. Syarru anwa'ihi, dan jenis yang paling buruk dari hadis dhaif adalah hadis maudhu. Karena hadis maudhu ini artinya hadis palsu. Gitu. Oke, lanjut. Contohnya apa dari hadis apa tadi? Hadis dhaif. Ma akhrajahu Tirmizi min thariq Hakim al-Atram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Dia itu hadis ini ada merupakan hadis yang riwayatnya itu namanya Thariq al-Asram, ya. Bisa jadi orangnya, ya. Yaitu Abi Tamimah al-Hajimi, Hujaimi, Hijaimi, atau nah harokatnya gimana? Di searchingan ya. Nah, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, ya, Nabi berkata, Man ata haidhan, siapa yang mendatangi, menggauli perempuan yang haid, awimro'atan, atau seorang perempuan, fi duburiha, ya, lewat duburnya, au kahinan, kahinan ini penyihir, faqad kafaro bima anzala ala Muhammad. Sesungguhnya dia telah mengkafiri atau kafir dengan bima unzila ala Muhammad, dengan yang diturunkan kepada Muhammad. Berarti dia kafir kepada Quran. Summa qala Tirmizi pada ikhrajihi, setelah Tirmizi mengeluarkan hadis ini dari riwayat siapa tadi? Hakim al-Asram, ya. Kata Imam Tirmizi apa? La na'rifu hadzal hadis. Kami nggak tahu hadis ini apa. Illa min hadisi Hakim al-Asram. Jadi kami nggak mendapati riwayat hadis ini kecuali hanya riwayat dari Hakim al-Asram. An Abi Tamimah al-Hajimi. Dari Abi Tamimah al-Hajimi. An Abi Hurairah. Ya. Jadi dia mendapat ini hanya dari riwayat al-Asram, ya, sampai ke Abi Hurairah. Summa qala, kemudian Imam Tirmizi mengatakan, Wada' afal Bukhari. Imam Bukhari, ya, mendhaifkan, ya, hadis ini. Mingkib bali isnadi, dari sisi sanadnya. Jadi dia
dari segi makna dia nggak didhaifkan, tapi dari segi sanad itu dipermasalahkan. Selanjutnya, hukmu riwayatihi. Apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Ya, ya juzu inda ahli hadis. Menurut orang ahli hadis, boleh meriwayatkan hadis dhaif. Ya, wa ghairuhum. Ya, yajuzu inda ahli hadis wa ghairuhum riwayatul hadis ad-dhaifah. Jadi menurut ahli hadis dan selain ulama hadis boleh meriwayatkan hadis dhaif. Wa tasahul fi asanidiha. Tasahul di sini maksudnya memudah-mudahkan atau menggampangkan atau apa apa tasahul itu bahasa kayak nggak Bermudah-mudah. usah dilihat banget, nggak kayak nggak usah dilihat-lihat banget itu apa bahasa Indonesia? Meremehkan. Ah, enggak bukan, kayak ya adalah ini perkara perkara kecil gitu, nggak usah dilihat-lihat banget lah. Apa bahasa Indonesia nggak usah Toleransi. dilihat-lihat banget? Nggak, bukan, dia nggak negatif, Tolerir. dia nggak ya mumtaz di sini boleh tolerir asal dia bisa lah ditoleransi sanatnya, ya, min ghairi bayani dha'ifiha, tanpa dijelaskan sisi dhaifnya nggak apa-apa, ya. Jadi cuma dikatakan ini hadis dhaif, nggak usah diteliti perawinya atau apa, intinya bilang aja ini hadis dhaif, nggak usah dijelaskan juga kenapa dhaif, nggak apa-apa. Bikhilafil ahadits al maudhu'ah, ya, yang perlu diteliti itu adalah hadis maudhu'. Apa tadi hadis maudhu', akhwat? Hadis Hadis Syarru palsu. anwa'i dhaif. ya, kecuali hadisnya palsu. Innahu la yajuzu riwayatu. Tidak boleh kita meriwayatkan hadis palsu. Illa ma'a bayani wad'iha. Kecuali kita menjelaskan sisi kepalsuan hadis tersebut. Ya. Jadi bagaimana cara meriwayatkan hadis palsu? Dua syarat. Yang pertama, an la tata'allaqa bil aqaid. Hadis palsu itu bukan hadis palsu di sini, ya. Hadis dhaif itu boleh diriwayatkan dengan dua syarat. Yang pertama, hadis itu tidak berbicara tentang akidah. Contohnya sifat-sifat Allah, asma Allah. Nah, tidak boleh. Kalau berbicara tentang akidah, maka hadis dhaif ini tidak diterima. Jadi selama dia nggak berbicara tentang akidah, dia boleh diterima. An la yakuna fi bayanil ahkam asyariyah. Selama hadis palsu itu, afwan, hadis dhaif itu tidak menjelaskan hukum syar'i, maka itu boleh. Jadi dia nggak boleh menjelaskan hukum syar'i tentang khamar, tentang sholat, tentang puasa, zakat, nggak boleh. Ya, jadi yang pertama nggak boleh tentang akidah, yang kedua nggak boleh tentang ibadah. Mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Apalagi ibadah di sini khusus untuk ibadah yang berhubungan sama halal haram, ya. Karena kan nggak boleh kita sebagai muslim menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi nggak bisa pakai hadis dhaif, harus lebih tegas. Bis kalau secara selain halal haram itu bisa jadi orang pakai hadis dhaif. Yakni apa maksudnya dari dua kalimat di atas? Ya tajuzu riwayatuha, ya. Boleh kita meriwayatkan hadis dhaif misul mawais jika di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, targhib, ya, memberikan apa? Apa bahasa Indonesia targhib? Memberikan rasa optimis, gitu ya, atau Motivasi. at-tarhib membuat kontemplasi, apa? Motivasi. Ya. Oh ya, motivasi. Nah, itu dong. Ya, kecuali dalamnya ada nasihat, ada motivasi, atau tarhib, ya, menakutkan seseorang supaya dia nggak melakukan sesuatu yang tidak baik, atau di dalamnya ada kisah-kisah dan sebagainya, ya. Jadi kalau masih kisah-kisah ya nggak apa-apa lah. Kayak Israiliyat kan, kisah Israiliyat itu Nabi Sulaiman istrinya berapa? Nah, berapa istrinya Nabi Sulaiman? Iya, 99. Setiap malam dia ketemu sama istrinya 99. Itu kan Israiliyat. Gak ada hubungan sama akidah, gak ada hubungan sama ini, ya kan? Nah, itu ya boleh-boleh aja kalau untuk ini.
saya karena nggak ngaruh sama kehidupan kita ya. Israiliyat misalnya, apalagi Israiliyat yang ngejar-ngejar Yusuf namanya Zulaikha, karena kita nggak tahu entah Zulaikha entah tidak yang ngejar Yusuf, ya kan? Apalagi Israiliyat, banyak lah kisah-kisah Israiliyat ya, kisah-kisah yang nggak ada hubungan sama akidah. Ya, kalau cuma untuk mau percaya nggak percaya nggak ada masalah sama akidah ya. Nah, wayan bagi atanabuk ilahan, maka kamu harus hati-hati bahwasanya kamu iza rawaitaha, jika kamu meriwayatkan hadis dhaif min ghairi isnad, tanpa menjelaskan syaratnya, fala taqul fiha, kamu boleh untuk meriwayatkannya tanpa sanad, tapi kamu nggak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Nggak boleh kita bilang hadis dhaif ini dari Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Wa inna matakul, jadi bagaimana cara meriwayatkan hadis dhaif? Caranya ruwiya an Rasulillah. Ruwiya ini artinya diriwayatkan dari Rasul. Jadi kalau ada kata-kata wazan fu'ila, baik itu qila, ruwiya, kan, atau wazan-wazan lain, itu bahasa Indonesia katanya. Katanya ini valid atau tidak valid, akhwat? Tidak valid. Tidak Kurang valid. tidak valid. Ya, tidak valid. Kurang valid. Jadi kalau antum ketemu di buku-buku syariah ada kata-kata qila atau ruwiya, nah ini berarti dhaif, qaulnya dhaif. Ya, tanda dhaif itu adalah pakai wazan majhul. Jadi kalaupun mau meriwayatkan boleh kita katakan apa? Ruwiya an Rasulullah SAW, apa sebutnya? Atau yang kedua kalimatnya adalah balaghana an Rasulullah SAW kata, sampai kepada kita tentang Rasulullah seperti ini. Nah, jadi jangan ngaku-ngaku pakai panca indera ya. Wa ma asyhadza dan sejenisnya. Di alla tajzimu binisbati dzalikal hadis, agar kamu tidak, tajzim ini artinya sebentar saya mikir dulu ya Bun ya, agar kamu tidak, apa bahasanya, saya pede gitu, Tidak agar yakin. kamu nggak pede. Ah, bukan tidak yakin, agak susah ya, pokoknya kamu Memastikan. nggak, kalau kamu tidak memastikan mendingan tidak. Ya itu bahasanya saya gini, agar kamu nggak pede, nggak kepedean, nah itu bahasanya saya. Tajzim tuh kayak jangan sampai kamu kepedean menjazamkan ya, mau pede banget gitu menisbatkan hadis ini ke Rasulullah. Wa anta ta'rifu dha'fah, sedangkan kamu tuh kalau ini hadis ini mana nggak tahu bahasanya cabi tajzimu ya. Klaim. Jadi kalau di artikel ya senti klaim, agar kamu tidak klaim. Klaim itu apa? Ngaku ya, senti. Agar kamu nggak klaim eh, kalau hadis ini dinisbatkan kepada Nabi gitu. Ya benar, klaim. Tajzim itu klaim. Oke, lanjut. Hukum amali, di apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Sama aja sih tadi, diulang-ulang aja ya. Ikhtalafa ulama fil amali bil hadis. Tadi kan hukum meriwayatkan hadis dhaif. Kalau ini hukum mengamalkan hadis dhaif. Ini mirip-mirip ya, akhwat. Jadi pas ngafal coba di lebih teliti pas ngafal. Oke. Nah, sekarang hukum mengamalkan hadis dhaif. Ikhtalafa ulama fil amal bil hadis sahih. Hadis ya. Jadi ulama beda pendapat, boleh nggak untuk mengamalkan kandungan dari hadis dhaif. Alladzi alaihi jumhurul ulama, pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan mustahabbul amalu bihi, kita disunnahkan untuk, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kita mengamalkan hadis dhaif atau membuat hadis dhaif ini sebagai dalil dalam keadaan apa? Fi fadhailil amal, amal-amalan yang berbentuk kebaikan, yang memiliki keutamaan. Contohnya Nabi bilang kemarin apa? An-nazafah minal iman. Ini kan bagus ya hadisnya. Meskipun ya dhaif sih, gitu kan. Yaitu kebersihan dari hadis, kebersihan adalah bagian dari iman, gitu kan. Nah,
Itu adalah jenis contoh fadhail amal. Lakin nabi syurutin salasah. Tapi dengan 3 syarat mengamalkan hadis dhaif. Awdahaha Hafiz Ibnu Hajar. Yang sudah dijelaskan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar. Yang pertama syaratnya adalah an yakuna dha'fu ghairu syadid. Dia boleh dhaif tapi jangan dhaif banget. Kalau dhaif banget lebih baik kita nggak usah praktekin. Ya. Lalu hadis dhaif ini berada di bawah bab, ya, dari sebuah ibadah yang memang diamalkan. Gitu. Jadi dia jangan bikin ibadah baru. Jadi dia adalah hadis yandarij yang terletak di bawah sebuah asal, ya, sebuah ibadah yang memang dipraktekkan. Gitu. Jadi jangan sampai bikin ibadah baru, intinya gitu ya. Hadis dhaif. Jadi harus cabang dari ibadah mana, kayak gitu ya, masih di bawah naungan sebuah bab fikih lah, atau sebuah bab dalam Islam gitu. Terus yang ketiga syaratnya an layatak tidak dalam amalihi subut, ya, jangan klaim ini sama kayak tadi, jangan kita yakin ketika mengamalkan hadis bahwa hadis ini subut itu artinya apa? Bentar, saya pikir dulu ya Bun, bahwa hadis ini tuh sehat gitu, ya kan? Nah, siapa tadi yang mau ngomong? Tetap sudah. Nah, iya, nggak tetap. Misalnya, jangan ketika mengamalkan tidak boleh meyakini bahwa hadis ini tetap. Nah, nggak cocok tetap kan? Cocok nggak? Itu tetap dari Nabi gitu. Enggak. Maksudnya di situ bukan tetap dari Nabi. Lebih baik kita terjemahkan, jangan meyakini bahwasanya hadis ini, ketika kita mengamalkan hadis ini, bahwasanya hadis ini datang dari Nabi, bukan tetap dari Nabi. Nah, ini kalau di pesantren diterjemahnya itu terlalu bahasa Indonesia. Jadi tentunya bisa salah paham untuk merasa bukan subut itu bukan tetap di bahasa Indonesia. Tapi apa? Datang dari Nabi. Itu kurang. Jadi dipahami? Hmm? Bisa Ya. sudah. Bal ya takidul ihtiyat. Tapi yang dia harus dia lakukan adalah ya ihtiyat. Dia harus memiliki sifat untuk ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Hati-hati. Jadi nggak boleh dia mengatakan hadis itu subut. Dia hanya boleh mengatakan hadis itu ihtiyat. Artinya apa? Kalau subut udah fix dari Nabi. Tinggal dia tentuin aja. Dia sahih, hasan, atau dhaif gitu kan. Tapi ini nggak subut, nggak 100% dari Nabi. Ya, jadi kita ketika mengamalkan hadis ini syaratnya nggak boleh klaim, ya, tapi itu klaim juga artinya ya kalau itu tuh dari Nabi. Subut itu artinya fix dari Nabi. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Baliyah takidu al-ihtiyat. Harus kita yakini adalah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita adalah al-ihtiyat, hati-hati. Jadi kalau ada hadis dhaif, nggak langsung terima, tapi ihtiyat. Ya, hadis dhaifnya bagaimana dulu? Kira-kira dia eh, tidak berlawanan ya pastikan dia tidak berlawanan dengan ibadah. Terus Asharul Musannafat, karangan yang paling terkenal di Mazannatil Dhaif, ya, di bab dhaif gitu, di apa hadis-hadis dhaif. Aku tuh boleh sunifat fi bayani du'afa, ya, pertama ada buku yang menjelaskan orang-orangnya dulu yang dhaif. Yang kedua, al-kutubul lati sunifat fi anwa minad dhaif, yang dibuat untuk mengumpulkan gitu ya, mengoleksi beberapa jenis dari hadis dhaif. Jadi bisa jadi nggak semua jenis dhaif yang masuk. Jadi beberapa aja. Kayak gitu. Misalnya kitab A, dhaifnya dhaif A. Kitab B, dhaifnya dhaif B gitu ya. Dan selanjutnya. Untuk baca sendiri. Oke. Sekarang pembahasan dhaif bagian kedua. Atau pembahasan hadis yang tertolak pembagian. Ya, tadi udah gambaran secara umum tuh tentang hadis dhaif. Sekarang bisa saktin minal isnad. Sebab hadis itu ditolak ada dua tadi kan. Bisa karena sanadnya, satu lagi karena apanya akhwat.
Rawinya. Rawinya juga. Kok rawi sih? Emang iya? Kalau perawian hujatan. Oh iya ya. Oh iya ya, kekurangan di rawinya ya. Pak, apa bedanya? Bentar. Hujatan kerawinya. Ya, apa beda sama sanad? Sama aja dong. Bentar. Salah saya nerjemahnya. Kalau sanad yang terputus-putus gitu, Ustazah. Kalau rawinya yang kadzab atau Oh, satu orangnya. Ya. Ya, saktun minal isnad berarti perawinya, ya kan? Yang hilang. Kalau untuk non perawi, perawinya nggak hilang, tapi perawinya memiliki kekurangan. Ya, oke, lanjut. Mana tadi? Ya, bisaktin minal isnad. Ya, yang pertama adalah karena hilang perawi. Yang perawinya hilang. Boro-boro mau tahu ini identitas gimana. Perawinya aja nggak nemu gitu kan. Nah, jadi ini berarti doif yang pertama. Doif, mardut. Ya, hadis ditolak. Al-muradu bisakti minal isnad. Apa maksud dari jatuhnya sanad? Terputusnya sanad. Al-muradu bisakti minal isnad. Maksud dari terputusnya sanad adalah sama aja terputusnya, terpotongnya silsilah dari sanad, dari sebuah riwayat ya. Bisuku tirawin faksar, bisa jadi hilang satu perawi atau lebih. Amdan, baik itu disengaja dari beberapa perawi, au an ghairi amdin, atau tidak disengaja, baik itu di awal sanad hilangnya ya, au min atnaihi, atau dari tengah atau di akhir sanad. Sukutan zahiran, yang dimana hilangnya perawi itu jelas, atau bisa jadi samar-samar gitu, ya. Nah, jenis-jenis hadis mardut atau jenis-jenis hadis dhaif berdasarkan perawi yang hilang, ya. Anwa usakat, ya. Jenis-jenis perawi yang hilang posisinya. Maka di istilah ulama hadis, dan ulama hadis telah memberikan nama, ya, as-saqat az-zahir, ya, untuk hadis yang hilang perawi, jelas-jelas hilang perawinya, dengan 4 penamaan, ya. 4 penamaan ini ada di makanis, berdasarkan di mana hilangnya, ya, berdasarkan tempat hilangnya si perawi itu. Aw ada di ruwat alladzina asqatu, ya, atau beberapa perawi yang menjatuhkan. Wahadihi al asma, ya, itu ada yang hilang perawinya disebut hadis mu'allaq. Hadis kedua hingga perawinya mursal. Hadis ketiga mu'dhal, yang keempat ya, ini bisa emang nggak nemu atau bisa jadi dihilang perawinya. Oke, kita lihat apa itu mu'allaq. Mu'allaq itu bahasa Indonesia apa? Ngegantung, ya kan? Ngegantung. Antuna kalau belajar, tulis aja pakai bahasa yang Antuna pahami di Antuna. Oke? Kalau Antuna hari-hari pakai bahasa Inggris, sudah tulis pakai bahasa Inggris. Antuna hari-hari pakai bahasa apa? Bahasa Sulawesi misalnya, ya kan? Ya udah tulis pakai bahasa Sulawesi. Hari-hari pakai bahasa apa lagi? Cina, terus pakai bahasa Cina, ya. Makanya pakai istilah yang Antuna bisa pahami, oke? Jadi jangan diterjemahkan secara letter like nanti. Ya, hadis mu'allaq itu artinya hadisnya ngegantung. Why do we say this hadis is ngegantung gitu ya? How could? Gimana caranya? Kenapa bisa kita bilang ini hadis mu'allaq? Oke. Nah, kita lihat contohnya aja. Nanti baru ke atas. Nah, contohnya gini. Contohnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Fi muqaddamati babi, di muqaddimah atau di awal bab mayudkaru fi al-fakhid, ya, yang disebut
Hadis itu di dalam al-fakhiz. Fakhiz itu apa? Paha bukan? Iya, Ustazah. Iya kan? Oke. Nah, kita lihat. Ghattan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rukbatahu. Bahwasanya Nabi menutup rukbahnya apa nih? Wah, lututnya. Hina dakhala Utsman. Ketika Utsman masuk. Oke. Fahadal hadis mu'allaq. Ini adalah contoh hadis mu'allaq. Kita lihat. Kenapa hadis mu'allaq? Karena Imam Bukhari. Imam Bukhari ini sahabat atau tabi'in? Guys, Tapi halo. Tabi'in Tabi'in. dong ya, Bun. Kan dia nulis. Ya, Bun. Kalau sahabat dia nggak bisa nulis, Bun. Ya. Nah, jadi Imam Bukhari lah, ya kan? Imam Bukhari di sini menghapus semua sanad, ya, kecuali sahabat. Gitu. Wahwa Abu Musa, kecuali satu orang sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Gitu. Ya. Jadi ada yang dihapus kecuali satu, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Gitu. Nah, jadi ini kan ini hadisnya. Ya kan? Ya. Ini hadisnya. Ini Rasulullah, ya kan? Habis itu dihapus semuanya perawinya, ya kan? Sampai Abu Musa al-Ash'ari, baru siapa tadi? Imam Bukhari. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu dihapus semuanya, ini dihapus nih orang-orang ini. Langsung aja dia mengatakan an Abi Musa al-Ash'ari. Begitu ya. Jadi dia menghapus jami'a uh, hadafa jami'a isnadi illa sahabi, kecuali satu sahabat saja, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Gitu. Ya. Jadi dia langsung meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Nah, kalau keadaannya seperti itu, kita lihat apa arti menggantung. Huwa ismu maf'ul dari kata-kata allaka yu'alliqu, ya mu'allaq. Allaqa syai' bi syai', artinya menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, ya. Digantung. Anatohu wa robatohu, ya. Dia gantung lalu dia ikat. Wa ja'alahu mu'allaqan, dan dia menjadikan barang tersebut tergantung. Wa summiya hadha sanad mu'allaqan. Kenapa sanad ini disebut mu'allaq? Bisa babi ittisalihi min jihatil ulya faqat. Karena dia bersambung dari sisi yang di atas saja. Wan qi'ta'uhu min jihatid dunia. Tapi dia terputus dari bawah-bawah. Ya. Fasara kasyai al-mu'allaq bisaqfi. Seolah hadis ini menjadi sesuatu yang tergantung. Gitu ya. Nah, atau secara istilah, hadis mu'allaq itu apa? Mahfuzifa min mabda'i isnadihi, yaitu hadis yang dihapus dari awal sanadnya, rawin aksar, satu rawi atau banyak, lalu berturut-turut gitu ya. Kita di sini coba lihat nonton. Nah, ini ada angka satu, ada angka satu, ya kan? Ada angka satu, ada angka dua, ya. Mana yang benar? Ini hadis, ini Rasul kan? Ini Abu Musa al-Asy'ari, ini sahabat yang dihilangkan. Ini baru Imam Bukhari, ya. Ini mana gambaran hadis mursal? Yang nomor satu, ya. Yang nomor satu atau yang nomor dua, teman-teman? Nomor 2, Ustazah. Ya, nomor dua asal, ya. Gitu. Jadi di awal sanadnya itu udah dibuang semua sahabat tabi'in, nah, pokoknya semuanya lah dibuang, ya kan? Langsung ke Imam Bukhari. Jadi inilah yang dibuang, ya, di sini perawinya dibuang. Itu langsung kan Imam Bukhari nggak dengan Nabi kan, karena kan dia tabi'in ya, gitu. Jadi dari awal sanad langsung aja Imam Bukhari pangkas semuanya sampai ke Abu Musa al-Asy'ari, kayak gitu, ya. Jadi kebanyakan hadis-hadis kita ini langsung ke sahabat nomor satunya kan, kalau Antuna baca kan, Antuna kalau baca hadis pasti nggak an banyak kan, pasti satu aja langsung. Misalnya apa, an Umar bin Khattab, ya kan,
Nah, itu dia pangkas tuh semuanya. Gitu. Ya. Nah, itu namanya hadis apa akhwat? Mu'allaq. Mur. Ya, mu'allak. Kok mursal sih? Mu'allak. Ya, gitu. Jadi ini dihapus bisa satu, bisa dua, atau bisa lebih. Ya, banyak sekali yang dihapus. Namanya hadis mu'allak. Gitu. Oke, selanjutnya syarhu al-ta'rif. Wa mabda'u sanad wa tarafahul adna. Mulai sanad itu maksudnya dari yang paling bawah ini. Ya, dari Bukhari, sorry. Dari Imam Bukhari, ya. Tarafahul adna alladzi min jihatina, dari kita. Di sini kan kita nih, ya kan, kita sebagai umat Nabi. Dan umat Nabi membaca dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan langsung dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini langsung dari Rasulullah. Jadi taraf al-adna, ya kan? Awal sanad itu adalah yang paling bawah, kita nih sebagai umat. Tarafahul adna alladzi min jihatina, dari sisi kita yang dari bawah. Wa huwa syekhul muallif, ya kan? Syekh dari pengarang buku, ya. Nah, habis itu wa yusamma awwalu sanad aidan. Tadi awwalu sanad. Wa yusamma aidan ma bada'us sanad. Dari Imam Bukhari ke atas itu, ya, itu adalah awal sanad atau ma bada'us sanad. Di annana nabda'a qira'atal hadis bihi. Karena kita membacanya gitu kan, dari situ, ya, dari Imam Bukhari. Gitu. Dari Imam Bukhari ke an sahabat ke atasnya sampai Abu Musa al-Asy'ari sampai ke Rasulullah. Bisa dipahami, Bunda? Sudah. Bisa ya? Jadi yang hilang ini bisa banyak gitu ya, mu'allaq. Jadi syarat yang hilang ini, Jadi tidak sanatnya Imam Bukhari ya, Zah? iya, awal sanatnya kalau dari kita ya kan? Iya, Akhir Zah. sanatnya ke Cukup. Rasul. Ya. Jadi orang itu kata kuncinya itu adalah mabda sanat, ya kan? Bukan. Keywordnya adalah iya mabda sanat, itu rawin fa'aksar, terus tawali. Itu keyword. Hilangnya itu dari awal sanat, lalu yang hilang itu satu atau lebih perawinya. Terus yang ketiga, keywordnya adalah turut-turut nih. Misalnya hilang tiga orang tuh berturut-turut. Gitu. Ya. Itu keyword dari hadis mu'allaq. Makanya disebutnya ngegantung. Nah, oke. Bisa dipahami, akhwat? Tiga kata kuncinya. Ya. Dari awal, lalu satu atau lebih orangnya. Jika lebih dari satu, misalnya dua orang atau tiga orang yang hilang, nah tiga orang ini berturut-turut hilangnya. Ya, barengan. Tiga-tiganya dihilangkan. Bisa dipahami? Sudah. Ya. Oke. Lanjut sekarang. Hukmuhu, apa hukum? Hadis mu'allaq itu mardud, ya kan? Li'annahu faqada syartan min syurutil qabul. Dia kehilangan satu syarat dari syarat diterimanya hadis. Bahwa ittisalus sanad. Bisa jadi di buku hadis itu memang nggak ada an yang lain, cuma itu aja. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari kayak gitu doang. Gitu, ya. Kayak ini disebut hadis mardud, gitu ya. Nah, karena hadis mardud, iya kan? Mu'allaq mardud. Atau dhaif mu'allaq, itu yang boleh sebut gitu, ya. Nah, karena dia ittisalus sanadnya hilang. Wabadzalika bihasbi rawin au aksar isnadi. Karena itu dihilangkannya satu perawi atau lebih dari sanadnya ma'ada ilmina, tapi kita nggak tahu yang hilang ini bihali dari karawi al-mahdzuf. Kita nggak tahu yang dihilangkan ini statusnya apa gitu ya. Tabiin seperti apa atau sahabat seperti apa. Nah, itu kalau nggak kita ketahui ya kan status yang hilang ini, maka namanya hadis mu'allaq dan dia mardud gitu ya. Nah, hukum mu'allaqat fi sahihaini, ya. Apa hukum jika di sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim ada hadis mu'allaq? Hadzal hukum, ya, wa huwa anna al-mu'allaq mardud, ya. Bahwasanya hukum hadis mu'allaq itu mardud,
huwa lil hadis al muallaq. Itu memang untuk hadis-hadis yang udah fix 100% dia muallaq. Lakin tapi ada pengecualian. In wujidal muallaq fi kitab, ya. Tapi jika kita mendapatkan atau jika didapati hadis muallaq di sebuah buku yang udah fix buku itu buku sahih, ya. Contohnya buku Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, fahada lahu hukmun khas, ada hukum asli. Ulangi. Pada umumnya, ya, namanya hadis muallaq, ya, dia mardut. In general dia mardut. Ya, namanya muallaq kan, dia di bawah hadis dhaif. Dia pembagian hadis mardut. Ya, in general hukumnya mardut, ya kan? Kalau dia muallaq mutlak, mutlaknya maksudnya dia nggak ada penguat satu, penguat duanya, nggak ada followernya, aduh, nggak ada orang yang pro sama dia, gitu ya, kayak gitu. Nah itu dia in general mardut. Lakin in wujidal muallaq, tapi gimana kalau ada hadis muallaq tapi di buku Sahih Bukhari Muslim, ya kan? Gitu. Buku yang kata ulama itu setelah Al-Quran dan Sunnah lah urutannya. Apa yang harus kita lakukan? Nah ada hukum khususnya, ya. Yang pertama, ya, dia memiliki hukum yang berbeda. Mazukira bisighatil jazm. Jika hadis itu disebutkan dengan sighah, ya kan? Dengan sighah itu artinya dengan bentuk yang khusus lah, jazm di sini artinya. Contohnya apa? Ada kata-kata qala atau zakar rasul atau hakar rasul. Fahuwa hukima bisihhatihi anil mudhaf ilaih. Gitu ya. Jadi dia dihukum sah hadisnya, sahih. Gitu ya. Anil mudhaf ilaih. Misalnya qala rasul, berarti ini seolah hadis ini sah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya. Wa mazukira bisighati tamrid, tapi jika hadis muallaq di buku Bukhari dan Muslim, lalu sighahnya itu ada qila, ya kan? Qila anna rasul, zukira anna rasul, hukiya anna rasul, falaisa fihi hukmun bisihhatihi. Maka tidak ada dalamnya hukum mensahihkan hadis tersebut, ya, dari Rasulullah SAW. Bal fihi as-sahih, tapi jadi kita kalau ada kata qila anna Rasulullah SAW kaza kaza kaza, zukira anna Rasulullah SAW kaza kaza kaza, hukiya anna Rasulullah SAW kaza kaza kaza. Misalnya jumlah kila-kila begini 200 hadis, gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengatakan hadis ini 200 itu sahih. Ya, beda sama dia hadis mu'allaq tapi lafaznya qala, zakaro, haka. Ya kan? Ya, apa yang terjadi gitu kan kalau ada lafaz qila, dzukira, hukiya begini, ya. Nah, berarti ada kemungkinan, beberapa kemungkinan menurut ulama. Ada hadis sahih di dalamnya, ya kan? Bisa jadi hadis itu adalah hadis sahih, ya kan? Wal hasan, atau bisa jadi ada hadis yang 200 itu ada yang hasan, atau bahkan ada yang dhaif. Gitu. Bisa dipahami perbedaannya, Ibu-ibu? Insya Allah ya. Bisa Bisa dan udah pelan. Allah. Lebih pelan lagi. Oh, syahid beneran ya Nani. Nah ya. Nah, lakin laisa fihi hadisun wahin. Ya, tapi tidak ada yang dalamnya itu hadis itu wahin. Apa tadi wahin? Udah nemu tadi hadis wahin. Tidak jelas ya. Hadis tipis. Iya kan? Hadis tipis di bukunya. Fil kitab al-musamma bis sahih gitu. Jadi kenapa? Kan ternyata namanya juga hadis mardut, hadis dhaif ya kan. Bahkan dia di bawah dhaif tuh. Mardut tuh kayak ada tingkatan keempat menurut ulama. Gitu. Atau ada yang mengatakan mardut ini dhaif gitu loh. Ya, ada yang mengatakan dia adalah tingkatan maudhu sih, tingkatan keempat ya. Mardut ini di bawah dhaif kan. Maksudnya itu pembagian dari dhaif gitu. Si mardut ini gitu. Ternyata susah namanya hadis sahih, kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kok ada hadis mardut? Kok ada hadis dhaif gitu kan? Ya dia ada hukum khusus. Kalau nggak ada hukum khusus ya nggak bisa masuk ke dalam
Nah, Imam Bukhari Muslim tidak mungkin memasukkan hadis itu ke dalam bukunya. Gitu. Jadi sedoif-doifnya hadis yang ada di uh, Sahih Bukhari dan Muslim itu nggak ada yang wahin. Wahin itu ya nggak jelas lah. Ya, liwujudihi fil kitab asam bisahih. Gitu ya. Lanjut. Watori ma'rifatis sahih min ghairi. Bagaimana cara kita mengetahui hadis ini sahih atau tidak? Wal bahsu an isnad hadal hadis. Yaitu dengan cara membahas ya mencari sanad sebuah hadis. Wal hukmu alaihi bima yaliqu bih. Lalu memberikan hukum terhadap hadis tersebut dengan yang pantas, dengan hukum yang pantas gitu. Apakah dia sahih, hasan dan lain-lain. Selanjutnya hadis mursal. Mursal ya, kita lihat contohnya. Ya. Atau penjelasannya dulu deh ya, ta'rifnya. Walladhi wal hadis alladhi saqata, yang hilang dari sanadnya satu orang perawi, lihat, satu orang perawi yang hilang setelah tabi'in. Jadi letaknya itu setelah tabi'in. Walladhi ba'da tabi'i was sahabi. Habis tabi'in kan urutannya sahabat, kan naik ke atas kan? Ya. Wa akhirul isnad wa tarafuhu alladhi fihi sahabi. Ya. Akhir isnadnya adalah ujungnya ada sahabat. Jadi gimana gambaran? Ini ada kita nih umat. Di atas kita ada siapa berarti? Yang memberatkan. Siapa Bun? Siapa Bun? Di atas kita. Kita manusia biasa nih. Siapa di atas kita? Hah? Mu'alif sudah. Bukhari. Tadi Ya, itu. Bukhari atau ya di atas Bukhari. Nabi yang Iya kan mu'alif ya. Iya, iya mu'alif ya. Anggaplah mu'alif ya. Ya, kok antuna pikiran itu mu'alif. Ya boleh lah. Di atas kita mu'alif. Mu'alif dapat dari siapa otomatis? tadi Hah? Dari tabi'in, ya kan? Dapat dari tabi'in. Ya. Dapat dari tabi'in. Nah, dari tabi'in ini, ya kan? Langsung hadisnya ke siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Mumtaz. Bisa, benar nih, pinter-pinter ya. Ke Rasul, ya. Jadi dari kita di umat, ke mu'alif kan? Nah, mu'alif ini dia dapat dari tabi'in. Tabi'in langsung ke Rasul. Secara logika, apakah tabi'in bertemu Rasul? tidak. Tidak. Ada yang hilang. Ada yang hilang di sini, ya kan? Keadaannya yang hilang ini, ya kan? Itu namanya apa akhwat? Mursal. Ya, artinya apa? Al hadis alladzi saqata min isnadihi ar-rawi alladzi ba'da tabihi. Ya kan? Sebuah hadis yang hilang dari sanadnya, ya dari riwayatnya seorang perawi yang terletak setelah tabi'in, setelah sahabat. Nah, hilanglah sahabat ini. Ya kan? Walladzi ba'da tabihi was sahabi. Wa akhirul isnad, akhir itu di mana? Ya kan? Wa taful ladzi fihi sahabi. Ini yang ada sahabat ini yang hilang. Gitu. Jadi kalau ada sahabat yang hilang, dari tabi'in langsung ke Nabi. Antuna baca hadis, lihat, Antuna lihat hadis ini, oh ini tabi'in, dia langsung berikan ke sahabi, nggak pakai an panjang gitu kan. Langsung an Rasulullah SAW. Nah, ini makanya namanya hadis mursal. Mursal apa namanya? Kalau hilangnya sahabat, berarti namanya mursal apa, akhwat? Sahabi. Sahabi. Iya, mursal sahabi. Gitu. Ya. Bisa dibedakan dengan gambar yang di atas ini? Bisa. Kalau ini kan sahabat ya. Kalau kayak yang di atas ini kan sahabat ya, Bun ya. Ini kan sahabat nih, yang ini apa namanya? Masih ada nih sahabat ya kan? Gitu. Kan Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat gitu ya. Tapi dari Imam Bukhari langsung Abu Musa al-Asy'ari ke atas kayak gitu. Ya, habis itu hilangnya satu atau dua berturut-turut dari awal sanad. Kalau ini ya, hilangnya dari mana tadi yang mu'allaq? Dari akhir sanad, ya kan? Ya enggak? Ya kan?
langsung ke Rasul soalnya. Ya apa tidak? Iya, Iya, Ustaz. Ustaz. Nah, ya enggak? Ya hilang tuh sahabat di akhir sana. Iya. Iya. Nah, kan? Kalau hilangnya di akhir sana, lah beda masalah. Saya ini takut Anda tidak paham. Saya agak bawel ya. Nah, jadi ya begitulah. Oke? Kita lanjutkan. Mana lagi? Suratuhu. Udah ya, kita lihat gambarannya. Yaqulut tabi'i, ya seorang tabi'i meriwayatkan. Baik itu tabi'i kecil atau tabi'i kabir ya. Gitu. Tabi'i kecil atau dia tabi'i kabir. Ada sahabat kecil, ada sahabat kabir kan, sahabi sagir, ada sahabi kabir gitu kan. Kalau tabi'in ada tabi'in yang punya gelar kecil, ada yang punya gelar besar gitu ya. Dia mengatakan apa tiba-tiba? Qala Rasul. Tiba-tiba dia ngomong. Misalnya an bla 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 bla, qala Rasul. Tabi'in terus Rasul mana? Rasul. Kaza 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 kaza. Ini sudah disebutkan makanya. Au setelah qala fa'ala. Rasulullah melaksanakan bla 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 bla. Au fu'ila bihadratin Nabi atau pernah terjadi di hadis Nabi di zaman Nabi. Nah, dengan kehadiran Nabi SAW bla 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 bla. Nah, wa hadhihi suratul mursal. Ini adalah gambaran hadis mursal menurut ahli hadis. Contohnya apa? Ya. Nah, balik lagi ini mursal tapi di buku sahih ya, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, Imam Muslim which is Imam Muslim ini tabi'in ya kan? Atau mu'alifnya lah gitu kan. Ini kita di Al-Buyu dalam bab buku dalam kitab As-Sahih bab jual beli. Oke. Dia berkata apa? Haddatsani Muhammad bin Rafi. Ya. Muhammad bin Rafi berkata kepadaku, sana hajaini sana lais an Uqail ani bin Syihab an siapa lagi Sa'id bin Musayyab ya kan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabat. Rasulullah melarang jual beli muzabat. Nah, pertanyaannya, Sa'id bin Musayyab ini sahabat atau tabi'in? Berarti keadaannya Rasulullah. Ya, ya tabi'in, ya tabi'in. Nah, setelah dia itu ngomong apa? Pokoknya dia in general dia tabi'in. Tabi'in. Tabi ya berarti ya. Apa mufrad tabi'in? Tabi'i ya kan? Tabi'i atau tabi? Tabi'i ya kan? Sama kayak sahabah, Sahabi. sahabi, ya kan? Ashab sahabi, ya kan? Ashab atau sahabat itu sahabi. Ya, dia seorang tabi'i, gitu ya. Tuh. Nah, jadi dia langsung mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, hilanglah nih sahabat-sahabat, nggak disebutin, ya kan? Padahal tadi udah panjang nih riwayatnya. Ya kan? Gitu. Hilang nih sahabat, gitu kan? Rasulullah SAW bersabda, Nabi melarang tentang jual beli musyawarah. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari hadis apa tadi? Akhwat mursal. Nama mursalnya karena hilang sahabat, mursal sahabi. Begitu. Nah, mursal sahabi ini ya, nah gitu. Sa'id bin Musayyab tabi'i kabir, kan? Masya Allah. Dia adalah seorang tabi'in. Rawa hadal hadis ani Nabi. Dia meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW. Biduni an yazkura al-wasitah. Dia tabi'in ini, tapi dia nggak nyebutin nih siapa wasitah antara dirinya dan antara Nabi SAW. Faqad asqata min isnadin. Ya kan, dia telah menghilangkan sanad hadal hadis. Ya kan? Hadal hadis akhirah wa huwa man ba'da tabi. Yaitu orang-orang setelah tabi'in. Maksudnya sahabat berarti kan. Wa aqalla hadha saqat an yakuna qad saqata sahabi. Paling minimalnya ini kalau hilang pun kayaknya sahabat yang hilang. Karena dia tabi'i kabir. Tabi'i kabir itu artinya tabi'in yang lebih banyak hidupnya ketemu sahabat dibandingkan tidak ketemu sahabat. Gitu. Ya. Nah, berarti kata ulama paling minimal nih berarti hilang nih. Gua rasa-rasa nih, kan?
si lingua nih, gitu kan katanya. Kata si penulisnya, ini yang hilang nih pasti sahabat. Karena dia tabi'i kabir, artinya dia tabi'in tapi ketemu banyak sahabat, gitu ya. Nah, wa yuhtamalu an yakuna qad saqata ma'ahu ghairu. Tapi bisa jadi ada yang hilang yang lain selain sahabat, gitu ya. Tapi besar kemungkinan itu adalah sahabat yang hilang, ya kan? Kata bi'i masalah, ya. Ada juga kemungkinan tabi'i yang hilang. Tapi karena dia tabi'i kabir, maka kata ulama, wah ini kayaknya besar kemungkinan yang dia hilangin nih adalah sahabat yang tadi. Meskipun ada kemungkinan tabi'in yang dia hilangin. Begitu. Ya, oke. Jadi jangan lupa ingatkan pusing ujian contohnya. Kita lihat definisi mursal. Apa itu hadis mursal? Ya kan? Secara bahasa mursal itu dari si maf'ul lagi, ya kan? Dari arsala yursil islalan. Artinya atlaqa, membebaskan. Maka al mursil, ya kan? Orang yang memursilkan hadis ini atlaqal isnad, dia membebaskan isnad, walam yuqayyidahu birawin ma'ruf. Dia nggak perlu menyebutkan perawi yang udah ma'ruf. Kayak gitu, ya. Contohnya kayak sahabat, yalah sahabat banyak gitu kan, bukan masalah banyaknya, insya Allah udah pasti adil, udah pasti nggak bohong, jadi nggak usah disebutin, biar cepet aja. Jadi dia pede melewatkan hadis ini, gitu kan? Kenapa? Oh karena yang saya hilangin sahabat, kalau sahabat yang hilang, insya Allah sah ini hadis saya, gitu kan? Kenapa? Karena sahabat ini orang yang sikah, ya, gitu. Nah, secara istilah hadis mursal apa? Masa kota min akhiri isnadihi, ya kan? Hadis yang hilang dari akhir sanadnya yang ke atas berarti man ba'da tabi, ya seperti sahabat yang hilang gitu. Jadi langsung dari tabiin ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dihilangkan gitu, atau sahabat beserta tabiin tabiin lain yang tadi disebutkan. Bisa dipahami akhwat hadis mursal? Mungkin. Ya, insya Allah ya. Ustazah, Nah, jadi kalau ini hadisnya itu riwayatnya itu dari misalnya dari Imam Bukhari gitu kan, dari bawah dulu, dari Imam Bukhari. Kayak yang mu'allaq itu Imam Bukhari terus langsung sahabat gitu. Karena sebenarnya setelah Imam Bukhari kan tabiin itu kan. Sedangkan kalau mursal itu dia itu dari Imam Bukhari, ini nggak ada tabiinnya. Nggak ada tabiinnya tapi nggak nggak ada ada sahabatnya. sahabatnya. Iya. Iya, Jadi sahabat itu iya, di akhir terus baru Rasulullah gitu ya. iya, karena pasti sahabat itu kan mungkin tabiin langsung kan. Ah, ah, ah. Jadi dari bawah gitu dari Imam Bukhari gitu ya. Iya, ke Mm-mm. atas ya. Ah, ya. Wah, kaget. Duh, iya, kayak gitu gambarannya. Ya, saya Ya, syukran. Ya. iya, Afwan. Jadi dia menghilangkan banyak orang. Intinya dari Rasul langsung ke dia. Yang hilang banyak ini bisa tabiin, bisa sahabat dan tabiin. Bisa sahabat saja, bisa sahabat dan tabiin gitu ya. Oke? Ya, sudah. Hmm? Hmm. Aduh, harum sekali, Insya Allah. Apa lagi? Anaknya ada gambarnya sih. Ada nggak di internet gambarnya? Ustazah, Oi. boleh diulang yang min suarihi yang ini enggak? Hadis apa namanya? Mu'allaq. Mu'alaf. Bentar. Saya lagi cari di gambarnya di Google. Hadis. Mu'alaf. Asiknya ya. Di Google. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Ada gambar ini. Dari dulu mungkin ada khusus. Bedanya kita nggak tahu. Ini gimana sih? Ah, al-mamlil mamluk ta'amu kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu hadis muqdal. Muqdal ini. Nanti nanya apa tadi? Mu'alaf. Mari kita cari gambar. Bentar ya. Ta'riful hadis al-mu'allaf. Nah, ini hadis mu'allaf. Kan? Dia kan bil misal itu bahas soal. Ya kan? Kalau ada gambarnya, kalau ada contohnya, maka pertanyaan akan jadi jelas.
Kalau anak ngomong doang, anak nggak gambarin, ya susah juga anak kasih kata, kan? Nah, sampai mana tadi gua? Nah, di sini. Ini kan ta'riful hadis al-mu'allaq wal misal alaih. Oke. Di sini ada Imam Bukhari kan, mu'allif kitab. Ya, pertanyaannya mu'allaq kan tadi, mu'allaq atau mu'dol? Mu'dol mursal. Apa tadi pertanyaannya? Mu'allaq sih. Mu'allaq. Mu'allaq ya. Nah, nih lihat. Ini ada Imam Bukhari nih. Ya kan? Imam Bukhari apa? Tabi'in ya kan? Atau penulis penulis ininya gitu ya, penulis hadis. Ya kan? Hilanglah semuanya, dia langsung mengatakan an Abi Musa al-Asy'ari gitu. Ya. Langsung disebutkan sahabat yang hilang ini satu atau lebih. Di sini dua nama yang hilang dan ini berturut-turut. Ya, jadi hilang itu dari awal sanadnya, dari Imam Bukhari langsung hilang wah perawi, ya kan? Baik itu sahabiin hilang ataupun ada sahabat yang hilang, ya kan? Nah, langsung ke sahabat yang awal yang meriwayatkan ke Nabi, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Gitu. Jadi hilangnya itu dari awal sanad lalu berturut-turut. Yang tenang? Saya dipahami? Ya kan? Afwan, Abu Musa al-Asy'ari ini tabi'in atau sahabat? Sahabat. Sahabat. Karena ada radhiyallahu anhu gitu ya kan pun ada sahabat gitu ya. Saya gini-gini nanti lupa nih. Maksudnya karena kalau ada pertanyaan saya jadi takut sama jawaban sendiri. Oke? Screenshot dulu ya. Kalau Antona bikin buku, tolong digambar kayak gini ya ke ke muridnya. Kita lihat lagi. Contoh hadis apa lagi tadi? Ini di screenshot nih Bunda. Kita download deh. Ini mu'alaf nih ya. Apalagi tadi pelajaran kita? Bis mu'alaf? Mu'dal. Mursal. Sorry. Mursal mana ini gambarnya? Mursal. Tadi udah nemu. Bentar. Kok modal lagi? Nah, mana nih gambarnya? Lah, ini apa nih? Munkoti. Kok hilang? Mursal. Ah, eh, kok enggak deh? Mursal, mana mursal ya? Ketik lama. Mursal. Mursal. Nah, nah, begini nih. Mursal. Ya kan? Ya kan? Imam Muslim, tabiin, Muhammad bin Rafi, tabiin, Hajain, tabiin, Lais. Kok tadi sana sih an dong? Uqail ibnu Syihab, Sa'id bin Musayyab, ya kan? Nah, hilang nih dari Sa'id bin Musayyab langsung ke Rasulullah. Which is Sa'id bin Musayyab ini adalah seorang tabiin. Hilang yang titik-titik ini artinya orang hilang, ya kan? Sahabat yang dihilangkan. Sahabi warubama tabi'i an sahabi. Yang hilang itu adalah seorang sahabat atau seorang tabiin plus seorang sahabatnya yang nggak disebutkan. Faham tenang? Bisa? Masalah. Jadi Antona harus ingat ini nama siapa. Makanya Anda tadi pakai sing S, U, H, R gitu. M. Soalnya kalau nggak pakai simbol kita nggak hafal juga nama orang ya kan. Saya Antona ragu-ragu juga nih sahabat atau tabiin. Makanya Anda pakai simbol tadi. Nah, tapi kalau gini kan lebih cocok ya untuk buku kita. Oh nanti Anda suruh Ustadz itu masukin gambarnya. Nah, makin tebel deh tuh si buku SSC. Apalagi yang belum kita download? Mursal udah, mu'alaq udah, apalagi mu'dal ya? Mu'dal bukan? Ya kan? Ini kita download biar besok gampang. Mu'dal belum kan? Belum. Dibahas. Nanti kita share ke grup. Save aja. Ya kan? Mu'dal, apalagi? Munkoti, ya kan? Munkoti. Mana ini munkoti? Munkoti. Tadi udah nemu nih, bocah. Udah, tulis ulang. Munkoti. Munkoti.
Munqati. Nah, cari-cari. Lah, ini munqati. Badai ini mantul ini kalau nggak mumtaz, udah pakai Google gini belajar. Astagfirullah, Rabbi firli wa hamdi wa jburni. Ini memang mantul ini. Ya, jadi jangan malas ini. Udah ada semuanya nih. Gimana nih? Di ini ya, di buku antun. Oke, udah lengkap ya. Nanti saya kirim biar bisa nanti biar ada gambaran. Hah? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Hmm? Silakan ada yang disampaikan dulu. Apa? Berarti kalau Nah, kalau misalkan ada sahabat yang hilang, dibilangnya mursal nah, sahabi. Kalau misalnya ada iya, tabi'in juga ada yang hilang, bisa dibilang mursal tabi. iya. Musa tadi. Iya, benar sekali. Pintar. Syukron Ya. sudah. Iya, apa? Ada lagi, Bunda? Bu Aji? Santunannya lucu banget. Karena panggilnya bunda-bunda. Padahal nggak pernah ngajar ibu-ibu. Ya udah, nggak apa-apa lagi. Kita doakan nanti jadi umahat ya. Oke, apa? Selanjutnya? Hmm. Hmm. Ini kita lagi Halo? oh, Ah, dan ulang, ulang, ulang. jelas Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Gimana? soalnya kita lagi bahas kitab Sahih Bukhari nih tentang segala. Nah, Terus kan oke. panjang tuh an-nya. Untuk mempersingkat Nah, itu kita hapus langsung gitu kayak tadi. Itu nggak boleh berarti iya. apa? Ya boleh dong. Boleh Enggak. dong, Bunda. Nggak Boleh. jadi mutol dia. Kenapa? Jadi mu'alaf. Kan dirimu bukan ulama. Yang tiba-tiba kamu hapus ini mursal. Which is, Antun udah meriwayatkan hadis. Pasti hadis yang nyampaikan Antuna dari sohi-sohi aja ya. Antuna, Antuna jawab ujian. Hadis yang Antuna belajar tuh dari mana? Dari buku kan? Ya kan? Ini buku Antuna, buku Ahlussunnah wal Jamaah nih. Mungkin nggak ada hadis yang tidak mau tamat dimasukkan ke dalamnya? Nggak mungkin kan? Antuna sebutin aja hadisnya langsung juga nggak apa-apa. Antuna, ya, buku hadis itu kan nggak semuanya disebutin riwayat hadis kan? Lah, soal baca buku fikih, emang dia nyebutin an-an-annya enggak? Tiba-tiba nyebutin apa buku fikih itu? Dalil, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Itu riwayatul hadis di mana? Ya, meriwayatkan hadis atau menulis hadis ya sesuai. Jangan siapa itu? Tapi ini coba satu. Ya, halus banget. Ini bukti. Heeh. Semangat. Pernah komunikasi di Indonesia bisa juga ya Nah, wih, sebentar. Sebentar, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Cuma dua sih. Kayak apa ya? Bener kayaknya. Kayaknya sih gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan apa? Ya. Hah? Ada pertanyaan apa lagi? tentang keraguan logis Halo? mengenai Halo? Halo, halo? Halo, ada yang ingin tanya sampaikan lagi? Lu mau ngirim gambar tadi kan? Iya, gimana?
boleh jelasin lagi Ustazah yang uh, uh, al-hukmu fi enggak yang syarat salah satu tiga syarat yang disebutkan oleh Ah, Al-Hafiz Ibnu Hajar sudah tentang tiga syarat meriwayatkan hadis atau mempraktekkan. yang poin yang B sudah an yandarijal hadis tahta aslin ma'mulin bih. Melebihi. Hadis itu harus berada di bawah bab, ya, bab sebuah ibadah yang memang dipraktekkan. Nanti misalnya dia hadis doif, tapi hadis doifnya tentang haji. Haji ini ibadah yang dipraktekkan tidak? Nah, Ustaz. Nah, ya. Tapi misalnya hadis doif, tapi ibadahnya tentang baca yasin. Nah, baca yasin ini sahih atau tidak? Nah, Nah, ada nggak? Nah, tidak kan? Nah, jadi kita nggak bisa mempraktekkan hadis tersebut. Jika jika hadis itu di bawah hadis yang tidak makmul, yang tidak kita praktekkan, gitu, ya. Ya, afwan. Boleh yang lain mau menjelaskan, boleh. Kita dadah. Mbak yakin. Ada lagi? Udah? Ustazah, Aha. kalau ada hadis yang seperti di contohnya tadi diriwayatkan Muslim, tabi'inya atau yang sahabinya hilang, gitu hukumnya gimana Ustazah? Setelah Imam Muslim siapa dulu nih? Langsung Rasul gitu? Yang tadi ada di gambar yang di screenshot. Itu pembahasannya apa? Munqati mudhal ya? Yang mursal. Mursal? Iya. Mursal. Iya, hukumnya yang ditanya apa tadi? Hukumnya apa? Ya kan? Iya. Oh, oke. Hukumnya kalau ya sahabat yang hilang, hukumnya boleh dipraktekkan. Oke? Oh, gitu. Hukumnya boleh dipraktekkan. Iya. Sebenarnya ada di bawahnya, tapi belum kita baca. Kalau anak baca, kesian antum nababnya banyak banget ngafalinnya. Sebenarnya Ana mau bahas, maksudnya tanggung gitu ya. Tapi jangan deh, nanti anak ini ya. Jadi minggu depan di hold dulu ya. Iya. Iya. Jazakillah khairan Ustazah. Iya. Oke. Hmm. Ada lagi? Yuk, 9 menit lagi nih. Kita close.
Mhm. Udah ada yang sampaikan? Syarah Ustadznya udah jelas, akhwat? Udah, nggak ada PR lagi kan? Ada catatan lagi kan? Untuk syarah Iya. Ustadznya? Ya. Di buku Mustalahul Hadis ada gambarnya. Waktu nantun SMA ada nggak yang ada gambarnya gitu? Di hadis-hadis doaif ini. Nggak ada juga ya? Ada kitab Ustazah. Iya, kitab apa? Namanya kalau nggak salah Mhm. Imdadul Mughith bitashil ulumul hadis. Apa Muhis? Apa judulnya? Imdad? Imdad. Naam. Heeh, Imdadul Al-Mughith Imdadul Mughis di bitashil apa? Li tashil. Li atau fi? Li. bi al-ba. Bi. Jadinya Imdadul Mu apa tadi? Mughis. Ya, Imdadul Mughis. Habis itu Naam. bitashili. Naam. Ulumul Bitashil apa kita hadis. ikat? Bitashili ulumil hadis. Oh, ya. Jadi nanti kalau Antuna ngajar pakai buku itu ya, mungkin jadinya gampang. Kalau kita kan di ini di Libya nggak ada buku-buku kayak gitu. Adanya buku yang ditulis berpuluh-puluh abad yang lalu. Ya, jadi eh, pemahamannya nggak ini nggak apa sih namanya nggak nggak jelas tuh apa ya nggak wadih wadih tuh ya kayak oh apa bahasa Indonesia-nya nggak tahu lah gitulah ya clear gitu loh nggak bersih pemahamannya karena kepotong-potong kalau kitab ulama tuh kan apa yang dia ingat dia tulis teringatnya setelah halaman 300 halaman ya tulis lagi kayak gitu ya jadi kalau kalau buku itu bagusnya yang manhaji gitu manhaji itu artinya apa yang udah kurikulum ya ada lagi. Ustazah, Aha. yang tadi itu kalau nggak salah mualifnya orang Indonesia. Indonesia. Naam. Oh iya bagus. Bismillah. Iya bagus. Bagus kayak gitu. Kalau anak lugah tuh mereka meriset buku. Salah satu tugasnya. Kekurangan dan kelebihan buku yang dipakai untuk pelajaran Indonesia. Kenapa orang Indonesia tuh malas berbicara bahasa Arab? Kenapa sulit? Karena buku-buku yang kita pakai itu buku buku Arab, bukan buku Indonesia. Seharusnya dengan udah berpuluh tahun tersebarnya bahasa Arab di Indonesia ini kita udah punya buku sendiri ya jangan pakai buku ini lagi buku apa nih buku Arab kayak gitu ya ya risetnya anak Lugos tuh kayak gitu kekurangan buku Arab efek dari buku Arab yang dipakai ketika mengajarkan orang bahasa Indonesia ya kan sedangkan mufradatnya itu nggak relate gitu. Jadi kita menganggap bahasa Arab ini adalah suatu uh, bahas apa sih pelajaran yang berbeda. Padahal bahasa Arab itu sama aja sama bahasa Indonesia. Bahasa itu kan bagaimana kita mengungkapkan sesuatu gitu kan. Gitu. Jadi kalau orang udah feel-nya udah bagus, dia ketika dia sedih atau dia senang, dia bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia gitu. Dia nggak menganggap bahasa Arab ini adalah bagian lain dari hidupnya, kayak gitu kan. Tapi kalau kita kita kan bahasa Arab ini seolah-olah ini adalah bangsa lain gitu ya. Maksudnya bagian lain dari hidup kita.
kayak gitu. Jadi kita nggak nyatu sama bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini dari awal kita diajarkan, ya diajarkannya itu bukan prakteknya, tapi teorinya gitu kan, mufrodatnya. Habis itu yang kita pelajari itu saqafah Arab gitu ya. Jadi kita merasa bahasa Arab itu, padahal bahasa Arab itu sama aja seperti bahasa-bahasa lain. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu kayak gitu ya. Jadi bagus itu kalau ada orang-orang Indonesia yang bikin buku, di mana buku ini memudahkan dia ya, memudahkan orang lain untuk mempelajari buku-buku Arab kayak gitu ya. Tadi Anda menerjemahkan sesuatu, ya kan? Banyak anak terjemahkan nggak sesuai dengan translatean bahasa Indonesia. Sabit itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Di aslin sabit, di memiliki hukum asal yang tetap. Nggak ada sabit itu dalam bahasa Indonesia. Adanya apa? Hukum asal yang diakui. Nah, itu yang sabit. Gitu kan? Misalnya as-shalah amrun sabit, yaitu sholat ini perkara yang sudah pasti. Gitu kan? Nggak perlu diragukan lagi. Gitu kan? Bukan perkara yang tetap. Orang Indonesia itu pakai tetap apa? Misalnya apa kata-kata tetap di Indonesia? Saya tetap memilih gitu kan, untuk tinggal di Indonesia. Kita kan nggak bilang anak akhtar sabit di Indonesia, gitu kan? Anak akhtar asbut di Indonesia, atau apa? Anak akhtar sabit sakin di Indonesia. Kita kan nggak bilang kayak gitu kan? Kalau saya menetap di Indonesia, anak akhtaru an asbuta fi Indonesia, kayak gitu. Nah, itu baru menetap. Jadi kalau sabit ini diartikan, kita bilang hukumnya sabit, hukumnya tetap. Nah, orang bingung, ya kan? Tetap ini bukan isim, ya kan? Tetap ini di Indonesia apa? Isim atau fi'il? Hmm? Hah? Tetap itu bahasa isim atau fi'il? Iya, fi'il kan? Jadi amrun sabit itu artinya hukum yang sudah pasti. Nah, itu baru diterjemahkan yang benar tuh hukum yang sudah pasti. Itu amrun sabit, ya kan? Itu amrun sabit. Kan karena kalau mengajarkan, bisa jadi kenapa menurut kita susah memahami sesuatu, karena diajarkannya pakai bahasa kamus. Jadi susah gitu. Kayak antun tajri min tahtihal anhar. Antun artikan apa? Tajri min tahtihal anhar. Apa arti tajri? Mengalir. Di situ. Mengalir. Lah, kenapa nggak antun terjemahkan air itu berlari? Sungai itu berlari di bawah surga. Kenapa nggak diterjemahkan berlari? Hah? Karena air nggak berlari. Mumtaz. Hasan, air nggak berlari. Jadi terjemahan itu sesuai dengan mukhatab kita. Pahamnya apa ya? Kayak gitu. Ya kan? Nah, kayak buku ini, ya kan? Ada judulnya hadis mu'allaq. Anda nggak terjemahkan hadis mu'allaq, bukan istilahan, nggak penting. Kenapa? Anda terjemahkan dari tarifnya dulu, Anda langsung ke contoh. Karena biasanya orang Indonesia, kalau kita definisikan dulu secara tarif, baru contoh yang dia ingat cuma contohnya, tarifnya dia lupa. Ya kan? Tapi kalau Anda berikan contohnya terlebih dahulu, udah dapat di kasusnya, oh ini adalah hadis yang hilang bla bla bla, yang berturut-turut hilangnya, yang hilang harus lebih dari satu perawi, gitu kan? Yang hilang dari awal, sanad hilang dari akhir, kayak gitu kan? Nah, jadi orang bisa ingat nih kasusnya, barulah definisikan, kita baru didefinisikan, kayak gitu. Misalnya anak ngajar al-umuru bimaqasidiha, oke? Ya kan? Al-umuru bimaqasidiha, anak mengajarkan itu, gitu kan? Langsung anak ke contohnya, jangan tarifnya dulu. Lo tarifnya cing lantur, nah. Langsung contohnya dulu. Contohnya nih, nah gitu. Ya kan? Nah, seseorang, apa contoh al-umuru bimaqasidiha itu yang ada di buku akhwat? Wahab tukah, ya kan? Wahab tukah hadhihi sayyara ala an tu'tiyani sayyaratuka. Saya memberikanmu mobil ini dengan syarat kamu memberikanku mobil ini. Mobilmu. Saya memberikanmu mobilku. Aku memberikanmu mobilku dengan syarat kamu harus memberikan mobilmu kepadaku, gitu kan? Akad seperti ini di bahasa Indonesia disebut apa, akhwat? Jual Barter. Jual beli, Jual beli atau barter.
Tapi secara lafaz, Anda menggunakan lafaz apa tadi? Hibah. Wah, betul. Hibah, lafaz pemberian. Gitu kan? Nah, kenapa hukumnya jual beli tapi bukan hibah hukumnya? Padahal lafaznya lafaz hibah loh. Kenapa, akhwat? Karena ada iwatnya. Iya, karena niat antuna ketika mengganti barang itu adalah apa? Niatnya apa? Jual beli. Ada pengganti. Jual beli. Ahsanti. Niatnya jual beli. Nah, dari situlah kita masuk ke al-umuru bimaqasidiha. Anna tasarrufatil mukallaf takhtalifu ahkamuha syar'iyyah biikhtilafi iradatihi wa niyatihi. Nah, gitu kan? Ya enggak? Itu definisi al-umur bimaqasidiha. Ya atau tidak? Masih ingat nggak nih Yes. hafalan 3 minggu yang lalu? Bahwasanya tasarrufat gerak-gerik seorang hamba mukallaf pasti berbeda-beda hukum syariatnya sesuai dengan keinginannya pada saat itu dan niatnya pada saat itu. Gitu. Jadi nanti hukumnya tarif belakangan. Kasih dulu contoh. Contoh A, contoh B, contoh A, contoh B. Contoh kan? Oh, nanti ujung-ujung bilang Anda bilang al-amru yaqtadil wujub. Setiap ada fi'il amr artinya wajib. Pusing orang kalau digituin. Kasih dulu contoh. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Oh, ini fi'il amr, hukum salat wajib. Wa atuz zakah, fi'il amr, hukum zakat wajib. Nah, kita simpulkan dari beberapa contoh ini, ternyata ya kan, setiap ada fi'il amr, maka hukumnya apa, akhwat? Hukum ibadahnya Wajib. wajib. Keluarlah kaidah al-amru yaqtadil wujub. Itulah definisi istinbatul ahkam. Enzuna? Itu definisi istinbatul ahkam. Istinbat itu artinya apa? Menyimpulkan hukum. Kalau anda tiba-tiba belajar usul fikih al-amru yaqtadil wujub, itu udah kesimpulan. Yang diinginkan di usul fikih itu apa? Bagaimana menyimpulkan hukum. Itu usul fikih. Kalau anda tiba-tiba baca al-amru yaqtadil wujub, itu mah udah kesimpulan. Gimana cara anda menyimpulkan itu tuh wajib. Nah, itu usul fikih. Ya kan? Gitu. Apalagi cara menyimpulkan? Ada kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Ada lagi kutiba yang lainnya. Oh, antara simpulkan. Kalau ada kutiba berarti hukumnya wajib. Gitu kan? Nanti lagi. Antuna ketemu. La taqrabuz zina wa antum sukara. Gitu kan? Wala ta'kulu amwalal yatama. Ya kan? Wala tabtagu fil ardi fasada. Ini uruf fi'il nahi. Setiap setelah fi'il nahi pasti hal yang diharamkan Allah. Apa istinbatul ahkamnya akhwat berarti? An-nahyu yaqtadi At-tahrim. At-tahrim. Ahsanti. An-nahyu yaqtadi at-tahrim. Nah, itu istinbatul ahkam. Ya kan? Nah, gitu. Gitu juga dengan mutlak muqayyad. Jangan didefinisikan dulu apa itu mutlak. Aduh, pusing kan tuh nah. Ya kan? Mau telika lafzuhu. Pusing. Muqayyad itu apa? Maku yida ala nafsin akhar. Aduh, pusing lah. Kalau definisi dulu. Ya kan? Gitu. Cari dulu contoh-contohnya. Oh, udah kebayang nih. Oh, baru masuk ke takrif. Begitu kan? Beda-beda orang. Jadi ada orang ya yang dia itu ada masyarakat atau golongan yang pakai contoh dulu baru pakai teori, ya kan? Tapi di Indonesia kita seringnya apa teori dulu kan? Contohnya nggak temu. Makanya kalau disuruh tabir, antuna kesusahan, ya nggak? Ya kan? Kesusahan sih menakbirkan kata ini, ya nggak? Kenapa? Karena kita fokus sama kata ini, gitu. Padahal mah takbir gitu-gitu aja. Fi'il fa'il. Kalau dia muta'adi kasih 50 lebih. Mubtada khobar, udah jar majrur mah nggak penting. Hal, tamyiz, apa mustasna nggak penting. Kalau antum disuruh bikin jumlah mufidah, Anda bilangnya itu aidat kan? Jumlah mufidah masukin 2 kata. Al-bait, misalnya al-bait itu kabir, udah. Apalagi misalnya jumlah mufidah. Ada kata-kata fi'il kan? Masukin fa'il, sudah. Selesai. Jangan dipanjang-panjangkan, nggak ngaruh. Antum nggak mau jumlah mufidah nih. Panjang 10 kata, 15 kata. Antum aja nggak tahu itu muta'adi atau lazim. Ternyata antum tulis muta'adi. Nggak ada maf'ulun bihnya, sudah salah itu. Nah, gitu, akhwat. Ya, jadi harus tahu dulu umdah sesuatu
baru habis itu nyebut fatlahnya. Kayak gitu. Base-nya dulu nih tahu. Udah paham nih, nah baru yang lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi kenapa? Nih, ini kekurangan nih. Nih, lihat. Nanti antum nah kalau ketemu soal-soal syariah, tulis, ujian tulis. Banyak itu orang yang dia tahu pelajaran itu. Dia tahu ini adalah hadis mursal. Tapi definisinya ganti. Sering nggak antuna gitu? Definisinya ganti, langsung antuna bingung. Ini hadis apa? Ya nggak? Ya atau tidak? Iya kan? Ya, Ustaz. Nah, gitu. Antuna belajar balaghah. Lihat, balaghah. Antuna lihat. Balaghah, antuna belajar balaghah itu kan. Definisi buku silsilah itu beda sama buku lain. Nanti antuna masuk jurusan lughah, dites lagi tuh. Definisi musnad, musnad ilaih. Ya kan? Definisi apa lagi misalnya? Tibak, muqabalah. Tapi definisinya diganti. Detik definisi itu diganti, antuna langsung bingung. Kenapa? Karena antuna tidak memahami sesuatu dari hakikatnya. Antuna hafalin teori. Itulah jadi. Begitu ya, akhwat ya. Nah, oke. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, nanti dilihat lagi gambarnya. Antuna kalau mau cari aja ya. Hadis mu'dhal, mu'allaq, mursal, munqati. Itu cari gambarnya tadi. Ya. Nah, terus ini, print, tempel gitu kan. Kalau antuna masih mau print. Karena kalau di HP mah, lupa lah, skip. Ya kan? Keskipit quotes-quotes galau. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.